kepadamu Tuhan, buat hari yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Langkah demi langkah, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali menghadap ke hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu
kami telah siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkaulah Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Inilah rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik, amin. Sepanjang minggu ini Tuhan telah memelihara hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita mau naikkan pujian bagi Dia. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka kiranya katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka ya giranganku, ya giranganku, ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku, oh oh ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka ya katakan ya giranganku, ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku, oh oh ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku, katakan ya giranganku, ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku, oh oh ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku. Sekali lagi kita mau katakan ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku, oh oh ya giranganku, oh ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku, ku bersuka ya giranganku, sebab ya giranganku. Ku bersuka ya giranganku, amin. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, biarlah Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin saudara. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan hanya Engkau Tuhan, milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin dirimu, hanya Engkau yang ku andalkan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sampai
selamanya. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan bersama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, tiada yang ku miliki. Hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, ya Allah sumber, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, ya kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Dialah sumber kekuatan bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita mau lebih lagi mengucap syukur bagi Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari nyanyikan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya
duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Kehidupan-Mu Tuhan yang kami resapi, yang memberikan kehidupan dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang membuat kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau yang menuntun kami ya Tuhan, berjalan di dalam kebenaran-Mu dan untuk memperoleh setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
rebah di kananku. Tanganku goyang sebab Yesus sertaku. Oh 10.000 rebah di kananku. Tanganku goyang sebab Yesus sertaku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kaulah penolong kami, Kaulah yang memimpin kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tak pernah Kau biarkan kami jatuh tergeletak. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendirian. Bapaklah Tuhan, sumber kemenangan bagi kami. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang kuasa. Tuhan yang ajaib, la-la-la-la-maya, la-la-maya, menerangi hati kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang Kau genapi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak hanya menjadi pengetahuan, namun dapat kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, yang menjadi rema, yang menjadi makanan rohani bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Om Yos yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang mengucap syukur kepada Bapa yang baik, kepada Tuhan Yesus, dan kepada Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Om Yos. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai konsep. Apa itu konsep? Saudara-saudara, bisa dilihat di sini, konsep itu adalah sesuatu yang difahami. Apa yang menjadi sesuatu yang saudara pahami itu adalah konsep. Ya. Nah, konsep itu
adalah juga ide atau pengertian. Ya. Jadi konsep itu adalah rancangan. Kalau saudara memahami satu teori, kebenaran teori, kemudian saudara lihat situasi dan kondisi, kemudian saudara, rancangan saudara tadi itu disebut konsep. Nah, sekarang kita akan lihat saudara-saudara, apa yang kita pahami mengenai doktrin kebenaran. Konsep adalah ide dan pengertian. Konsep adalah sesuatu yang dipahami. Jadi kalau ada teori yang sudah diteliti dan saudara akan gunakan, nah, rancangan saudara atau ide saudara itu namanya konsep. Jadi saudara, jadi konsep itu adalah sesuatu yang saudara pahami. Dipahami dari apa? Dari teori. Jadi kalau saudara mempelajari sesuatu, saudara tahu teori atau suatu doktrin kebenaran berdasarkan Alkitab, kemudian saudara kan akan menggunakan teori atau doktrin kebenaran Alkitab dalam hidup sehari-hari. Betul saudara? Ya kan? Alkitab bilang perjalananmu akan menjadi berhasil dan beruntung. Contohnya begitu, ya kan? Tapi saudara mesti dipelajari keseluruhannya berdasarkan Alkitab itu. Perjalanan menjadi berhasil dan beruntung kalau apa? Kalau saya itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus apa lagi saudara? Jangan diambil satu petik saja, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tapi ada petikan yang lain. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kalau merenungkan firman Tuhan siang dan malam tapi tidak melakukan, terpenuhi tidak? Tidak. Nah, jadi teorinya tadi, contoh teorinya, perjalananku akan berhasil dan beruntung. Satu. Yang kedua apa saudara tadi? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga apa? Melakukan. Ya. Jadi tiga ini dirangkai untuk dalam kehidupan sehari-hari supaya kebenaran doktrin firman Tuhan tadi tercapai, dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi untuk kehidupan kita sehari-hari, bagaimana supaya kita itu berhasil. Tadi firman Tuhannya berhasil dan beruntung kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga adalah melakukannya. Sampai di sini bisa ya saudara ya. Jadi teori tadi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, untuk menyelesaikan masalah hidup sehari-hari, saudara-saudara, itu saudara menggunakan doktrin tadi, doktrin kebenaran tadi. Nah, untuk menghubungkan mengenai kebenaran firman dan hidup sehari-hari, maka saudara perlu punya konsep, ide, pengertian, sesuatu yang dipahami, rancangan. Ya, jadi saudara mesti rancangan. Oh, kalau saya ingin berhasil, saya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus apa lagi tadi? Terus apa lagi? Terus apa lagi tadi? Selain merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan. Oh, udah tak lakuin tapi kok nggak bisa. Saudara, mesti konsep itu adalah ide Alkitab, doktrin Alkitab secara lengkap, jangan cuma sebagian. Ternyata kita tidak bisa melakukan kalau kita tidak mati bagi kepentingan kita sendiri dan tidak hidup untuk Tuhan. Jadi ada berapa tadi? Sudah 4. Terus apa lagi? Kita harus dalam pertolongan Roh Kudus, berarti 5 ya. Jadi maksudnya Alkitab itu mesti digali betul-betul ya saudara. Jangan diambil secomot-secomot, tetapi saudara harus ambil sepenuhnya saudara untuk menanggulangi hidup sehari-hari. Nah itulah diperlukan namanya konsep, ide, rancangan, pengertian. Sesuatu yang dipahami dari teori untuk dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Sampai di sini saudara paham? Oke.
Nah, sekarang saya mau menunjukkan tadi halaman 15. Nah, ini kecil ya saudara ya. Nah, ini Rasul Paulus mencoba menuliskan di dalam Roma pasal 1 sampai Roma pasal berapa ini? 11. Kelihatan nggak saudara? Puji Tuhan saudara bisa kelihatan. Ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah kebenaran doktrin. Ya, doktrin itu adalah teori yang sudah diteliti kebenarannya. Nah, apa kebenarannya? Nah, pasal 1 itu dibilang salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kebenarannya ya yang benar, teorinya yang benar adalah Alkitab itu adalah kabar baik. Kemudian apalagi saudara, kabar baik adalah kekuatan Allah. Ya. Oke, pasal 2, hukuman Allah atas semua orang. Jadi hukuman Allah itu untuk semua orang. Bukan untuk orang Israel, bukan untuk orang Yunani, tapi hukuman Allah itu untuk semua orang. Tapi kita masih lihat ada kabar baik. Ya, oke. Nah, kemudian hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Orang Yahudi kan punya hukum Taurat. Orang Yahudi kan disunat. Itu nggak bisa menyelamatkan. Nah, kemudian yang bisa menyelamatkan apa? Pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Orang Yahudi itu saudara-saudara, dia itu karena percaya kepada Tuhan, Tuhan itu setia. Ya, kemudian semua manusia adalah orang berdosa. Jadi semua orang itu orang berdosa, semua manusia orang berdosa, bukan saja orang Yahudi, tetapi semua orang, termasuk orang Yunani juga orang berdosa. Nah, kemudian dikatakan kabar baiknya apa saudara? Manusia dibenarkan karena iman. Jadi kita benar karena apa? Iman. Nah, kenapa kok kita mendapat hukum Taurat? Hukum Taurat itu sebagai gambarannya Allah. Allah itu kayak apa? Ya, sifatnya Allah kayak apa? Lah Tuhan kepengin kita punya sifat sama Dia. Tapi apakah dengan kita menuruti hukum Taurat kita bisa selamat? Enggak bisa selamat. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena manusia itu sudah berlumuran dengan dosa. Jadi walaupun saudara hidup benar sekalipun, saudara tetap adalah orang berdosa, tidak bisa diselamatkan. Nah, saudara diselamatkan oleh karena iman. Apa itu iman? Percaya bahwa Allah menjadi manusia untuk mengampuni kita, membenarkan kita. Kemudian setelah itu memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Jadi karena Roh Kudus itulah kita dibenarkan. Karena kita melakukan firman Allah, kita melakukan hukum Taurat, itu tidak bisa kita. Tetapi kita bisa karena percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati untuk kita, yang mengampuni kita, yang membenarkan kita, dan yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Nah, kemudian pasal yang keempat, Abraham dibenarkan karena iman. Abraham itu benarnya bukan karena perbuatannya. Tetapi Abraham itu dibenarkan karena iman. Apa saudara? Karena apa? Iman. Jadi saudara harus tahu itu saudara, bahwa kita dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan kita. Ya, perbuatan kita tidak bisa membenarkan kita. Misal saudara melakukan hukum Taurat. Sampai saudara juga mendeklarasikan, aku sudah mati bagi dagingku. Dikerat dagingnya. Itu pun saudara nggak bisa. Karena apa saudara? Yang dilihat Tuhan itu bukan perbuatan kita. Yang dilihat Tuhan itu adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Konsep itu adalah apa yang ada di dalam pikiran. Ya, konsep. Jadi saudara walaupun saudara tidak berzina, tapi pikiran saudara mengingini istri orang lain, itu namanya sudah berzina. Walaupun saudara
tidak membunuh, tetapi saudara membenci orang lain, itu sama dengan sudah membunuh. Sudah paham ya saudara ini ya. Jadi kita harus paham. Jadi kita harus punya konsep. Konsep itu adalah pikiran. Pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Kebenaran firman Tuhan yang harus kita kuasai, yang harus kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Rancangan teori ke praktek itulah namanya konsep. Ya, oke. Sekarang Abraham dibenarkan karena iman, itu di pasal 4. Saudara bisa lihat ini di mana tadi? Di judul-judulnya Alkitab. Kalau saudara baca seperti apa yang saya jelaskan ini. Kemudian pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Hasil pembenaran. Ya, kita itu dapat, kalau saudara baca di dalam perikop ini, setelah saudara itu percaya kepada Tuhan Yesus, saudara itu menerima keselamatan. Itu hasil pembenaran. Ya. Kemudian Adam dan Kristus. Adam itu adalah orang pertama yang membuat semua orang jatuh dalam dosa. Tetapi Kristus juga Adam yang kedua membuat semua orang diselamatkan kalau percaya. Jadi saudara, kalau saudara mau bertindak sesuatu dalam hidup sehari-hari, saudara harus menguasai yang namanya doktrin kebenaran Alkitab. Nah, doktrin kebenaran Alkitab yang kemudian saudara untuk memecahkan masalah hidup sehari-hari, itu namanya konsep. Itu ada di dalam pikiran kita. Oke. Kemudian sekarang kita lihat di pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi kalau saudara dengan iman, supaya menerima Roh Kudus, supaya saudara bisa mendapat apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara itu harus mati. Mati bersama Tuhan. Walaupun kita masih hidup. Tapi percayanya kita masih hidup nggak kita? Tapi iman namanya yakinnya saya sudah mati. Nah itu saudara ya. Saudara ingin memecahkan hidup sehari-hari? Amin. Dasarnya adalah doktrin kebenaran Alkitab. Kuasai seluruhnya. Nah ini ringkasannya daripada Rasul Paulus ya. Oke. Mati dan bangkit dengan Kristus. 2 macam perhambaan. Apa 2 macam perhambaan? Kamu hamba dosa atau hambanya dari Roh Kudus, ya kan? Hamba daging atau hamba Roh Kudus. Hamba Allah atau hamba dosa. Ya, jadi saudara, kalau kita sudah mengakui kita ini sudah mati, ya saudara jangan gunakan yang namanya daging. Pikiran saudara jangan ke arah daging, tapi pikiran saudara harus ke arah Roh Kudus yang ada di dalam, di dalam roh kita. Ya, ini kebenarannya. Jadi kalau saudara mau mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, supaya saudara sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Alkitab, ya saudara, ya begini, ya harus kuasa ini. Kemudian pasal 7, arti hukum Taurat. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ya, saudara-saudara, hukum Taurat itu adalah sifatnya Allah, saudara. Jadi saudara kalau lihat ingin melihat saudara ingin melihat Allah, kalau saudara ingin melihat Allah, yaitu saudara baca itu hukum Taurat. Ya. Jadi saudara tahu sifatnya Allah, ya kan? Ya, oke. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Saudara makin baca hukum Taurat, saudara tambah jatuh dalam dosa. Ya kan? Baca itu Alkitab. Ya, saudara pasti jatuh dalam dosa. Kenapa? Itu sifatnya Allah, sedangkan tubuh kita adalah tubuh daging, tubuh dosa. Maka itu saudara harus akui saudara sudah mati. Nah, kalau saudara nggak akui saudara udah mati,
ya saudara bakbuk jatuh terus dalam dosa. Ya, maka itu saudara harus akui, saudara mati, hidup saudara bukan saudara lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Baru saudara nggak jatuh dalam dosa, ya. Oke. Oh, kok sampai di sini? Oke. Pasal 8, hidup oleh roh. Nah, kalau saudara kepengen hidup sesuai yang dijanjikan oleh firman Tuhan, saudara hidup saudara oleh roh. Rohnya kecil atau roh besar nih? Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Ya. Pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah itu apa? Kita di sini diberkati. Tapi kalau udah mati tubuh kita diubah seperti tubuhnya Tuhan. Terus keyakinan iman. Ya, itu adalah keyakinan iman kita. Kemudian pilihan atas Israel, ya Israel itu dipilih, ya dipilih saudara. Terus keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jadi kenapa saudara orang Israel itu dipilih? Setelah dipilih saudara dibuat bangsa Israel itu jatuh saudara. Supaya apa? Kita bangsa-bangsa lain supaya bisa diselamatkan ya. Jadi itu kebenarannya Alkitab. Maka itu saudara sampai sekarang kan bangsa Israel nolak Tuhan Yesus. Memang dibuat jatuh. Untuk apa saudara? Supaya kita diberi kesempatan dicangkokkan kepada bangsa Israel. Ya. Sedangkan bangsa Israel itu sendiri dikerat. Ya. Pasal 10. Kebenaran karena iman. Ketidakpercayaan Israel. Kebenaran itu karena iman. Bukan karena perbuatan. Ya, saudara, hukum Taurat saudara bisa lakukan. Tapi kalau enggak ada orang, pasti saudara melakukan dosa. Tetapi kalau saudara karena Roh Kudus yang hidup di dalam saudara, saudara percayai dia, saudara sudah mati dan Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, apa yang terjadi? Saudara tidak akan berbuat dosa. Ya. Jadi enggak usah diawasi begitu. Ya kan kayak kalau di kantor kan, kalau nggak diawasin kan telat, ya kan? Ya itu maksudnya. Itu maksudnya. Karena saudara di bawah hukum Taurat. Saudara tidak di bawah Roh Kudus, yaitu Injil. Allah mengasihi manusia, memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, supaya kita diampuni, dibenarkan, supaya kita memperoleh anugerah Roh Kudus. Nah, saudara, jadi saudara mesti tahu komplit ini ya. Setelah tahu komplit ini, saudara punya ide sekarang. Gimana caranya saya sukses? Nah, itu baru ya. Ngerti ya saudara ya? Jadi jangan sukses menurut tidak menguasai Alkitab. Jadi Alkitab itu kebenaran doktrin Alkitab itu harus diambil sepenuhnya. Ya sepenuhnya begini nih. Ya, bukan karena saudara melakukan hukum Taurat, karena saudara itu sunat begitu ya. Kemudian saudara enggak saudara. Setelah saudara terima Tuhan Yesus pun, setelah diampuni terima Tuhan Yesus pun, saudara harus terima Roh Kudus. Supaya apa? Saudara hidup oleh Roh. Ya, jadi saudara setiap hari itu harus ada ketergantungan saudara dengan Roh Kudus. Nah, konsep itu ya, teori itu yang akan kita lakukan itu merupakan konsep ya. Jadi aku tahu teorinya. Kalau gitu hidupku supaya berhasil gimana ya. Itu namanya ada di dalam ide. Konsepnya. Pasal 11, sisa Israel. Ya nanti Israel itu disisain. Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat. Ya kan Israel sampai sekarang kan nggak kenal Tuhan. Ya kan supaya kita selamat. Nah, coba saudara, kalau saudara nggak menguasai begini, itu kan banyak pendeta-pendeta yang ngawur kan? Ya kan, Israel sekarang itu bukan Israel yang sesungguhnya. Wah. Saudara harus tahu ini, ya kan? Alkitab ya, ini ringkasannya Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11 ya. Jadi Israel itu Israel yang tersandung bangsa-bangsa lain selamat. Terakhir
penyelamatan Israel. Kapan penyelamatan Israel? Ketika bangsa Israel mendirikan Bait Allah, kemudian saudara dibangunkan oleh antikris, kemudian saudara-saudara bangsa Israel disuruh nyembah antikris itu, dia nggak mau. Dia baru sadar, oh ini antikris. Dia nggak mau, dia lari ke Gunung Petra. Ya, setelah dia lari di Gunung Petra itulah Tuhan Yesus datang menjadi King of King. Coba saudara pelajari, banyak pendeta yang ngaco karena dia tidak mempelajari mengenai doktrin kebenaran. Ya, jadi nanti kalau di rumah baca ya saudara, saya nggak mungkin bacain satu-satu. Jadi apa itu konsep saudara? Konsep itu apa yang ada di dalam pikiran. Sekarang saya akan ajak saudara, saya ringkes aja supaya cepat ya saudara. Ya. Oke. Saudara pernah dengar firman Tuhan ini kan? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saudara-saudara, di dalam pikiran kita itu tidak sekedar ada memori, tetapi ada logika. Kalau di program kira-kira ya or, and, if. Ya, ini orang BEP udah paham semua ini. Ya, di dalam pikiran kita ada memori untuk nyimpen ingatan, tetapi ada yang namanya pertimbangan. Pertimbangan ini apa saudara? Ya, and, if, or. Pikiran ini, ya pikiran ada memorinya, ada logikanya, begitu ya saudara. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan konsep? Konsep itu adalah pikiran kita. Pikiran aja bisa dipecah sama firman Tuhan. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yaitu termasuk pikiran dipisahkan dengan pertimbangan. Pertimbangan itu ya pikiran itu. Ya kan saudara? Oke, next. Saudara, kemarin sudah dengar firman Tuhan ini, yaitu Matius 6 ayat 24. Nah, pikiran itu tidak boleh mengabdi dua tuan. Jadi jangan pikiran saudara itu punya konsep. Jadi konsepnya itu adalah kebenaran firman Allah. Ya, jadi jangan saudara punya tuan daging, tapi punya tuan Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia tidak setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mesti saudara mati. Matinya apa? Mati bagi daging. Ya nggak bisa, ya daging ya roh, ya daging ya roh, ya daging ya roh. Nggak bisa. Ya, karena nggak mungkin saudara punya dua tuan. Ya, pikiran kita hanya punya satu tuan. Siapa saudara? Roh Kudus. Jangan sekali-kali ke daging. Ya, oke. Saya mesti kebut saudara. Jadi ya, sekarang kita baca di Matius 7 ayat 18 sampai 23. Ini kita baca ya. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Oke? Maksudnya ini saudara. Hati. Jadi yang menajiskan kita hati. Hati itu apa? Pikiran. Ya, saudara. Ayat 20, maka katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Hati-hati yang keluar dari pikiran. Ya. Pokoknya apa yang dipikirkan itu akan keluar di niat. Apa yang keluar di niat akan keluar di mana saudara? Di emosi.
ya. Dan apa yang ada di emosi itulah akan saudara lakukan. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Maka itu pikiranmu harus ke arah Roh Kudus, bukan ke arah daging, ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Apa yang keluar dari pikiranmu itu yang najisin, ya. Oke. Ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Kalau pikirannya ke daging. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati-hati dengan pikiran saudara. Asal pikiranmu ke roh pasti aman. Tapi kalau pikiran kok saudara ke daging, pasti. Kalau pikiran saudara ke daging pasti najis. Ya. Jangan sekali-kali saudara ngelihat orang. Kalau saudara lihat orang, lihat sikon, saudara pikiran saudara pasti najis. Ya. Pikiran kita harus ke arah Roh Kudus supaya kita tidak najis. Oke, amin. Ya, jadi pikiran roh itu gimana, saudara? Apapun yang terjadi, saudara cuma ke roh. Ya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Saudara lebih pintar dari saya. Ya, ini caranya. Ya. Oke. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, sekarang pikiran, konsep itu ada di dalam pikiran. Hanya pikiranmu ke roh atau ke daging, ya. Hati-hati dengan pikiran. Kejadian 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Itu kan disimpan di mana, saudara? Di memori, di ingatan. Ingatan ada di mana? Di pikiran. 300 hasta panjangnya ditaruh di pikiran. 50 hasta lebarnya ditaruh di mana? Pikiran, di memorinya. Dan 30 hasta tingginya di memori atau di pikiran. Jadi saudara-saudara, setelah dia dengar begitu, masuk di memorinya dia, di pikiran itu, kemudian dia lihat si Inoh. Oh, kayunya seberapa? Oh, kurang. Kalau gitu perlu disambung, ya. Oh, kayunya kepanjangan. Kalau gitu perlu dipotong, ya. Ya. Itu adalah apa? Konsep, ya. Ngerti ya, saudara? Ayo mari kita lihat. Ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12. Nah, ini yang sudah kita baca tadi, ya. Kita nggak baca lagi. Nah, kita sudah pernah bahas. Coba saudara ingat-ingat. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi tubuh itu cuma ngikutin apa, saudara? Pikiran, ya. Jadi tubuh saudara, nggak mungkin tubuh saudara bisa kudus kalau pikiran saudara jorok. Ya, oke. Coba sekarang ayat yang kedua. Ini soal pikiran, ya. Ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi adalah pembaharuan pikiran, ya. Jadi ingat, pikiran jangan ke arah daging. Pikiran harus ke arah roh, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau saudara, pikiran saudara nggak ke arah roh, saudara itu walaupun Kristen namanya Kristen duniawi, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat pikiran, amin saudara. Pikiran itu tempat kita membuat konsep. Pikiran pertama-tama apa, saudara? Pikiran itu, teori itu ditaruh di memori. Ya kan? Di memori pikiran.
Ya, kemudian apa saudara? Masalah yang akan kita hadapi juga ditaruh di memori. Kemudian setelah di memori, di pikiran itu, kemudian saudara mulai mempertimbangkan. Ya, ngerti ya saudara, mempertimbangkan ya. Jadi kalau panjang tak potong. Kalau kependekan aku sambung ya. Paham ya saudara ya? Oke. Sekarang, nah, saya ini sedang bicara soal pikiran, saudara, konsep. Konsep mengenai apa? Doktrin kebenaran Alkitab untuk menangani kehidupan sehari-hari. Kial, kesini Kial. Ya, oke. Kial. Galatia 5 ayat 16. Ya, jadi kalau saudara ngerti saja, saudara harus terapkan di dalam praktek sehari-hari. Lah itu kan itu namanya baru konsep. Kalau saudara ngapalin aja, ngerti aja, itu bukan konsep. Tapi konsep itu setelah saudara tahu teorinya bahwa aku bisa hidup berhasil dan beruntung, terus diapain saudara? Lihat sikonnya gimana. Waduh, kerjaan begitu pelik. Gimana supaya aku bisa berhasil dan beruntung? Nah, menggabungkan masalah sikon dengan kebenaran Alkitab ini itu namanya konsep ya, gitu ya, saudara. Oke, Galatia 5 ayat 16. Nah, ini yang menjelaskan tadi ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, jelaskan? Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi saudara, pikiranmu harus ke Roh Kudus yang ada di dalam rohmu. Maka kamu dengan sendirinya tidak mengikuti keinginan daging. Jadi kalau saudara supaya nggak mengikuti keinginan daging, jangan gini, moh. Jangan saudara, ikuti aja keinginan roh. Ya kan? Kalau saudara ikuti keinginan roh, daging ini pasti mati keinginan daging. Gampang kan? Maka itu disebut Injil. Injil itu apa saudara? Kabar baik. Itu yang namanya. Ya, saudara, kita tidak melakukan Taurat. Kita ini bukan agama. Tetapi kita ini mengikut pribadi Allah. Ya, oke. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi kalau saudara hidup dengan roh, menurut roh, daging udah pasti enggak. Kita kan pikiran kita sebetulnya inginnya ke roh, tapi pikiran kita pasti ke daging. Kenapa saudara? Karena ini ada dosa, ada iblisnya. Ya, jadi saudara apa yang harus ikuti keinginan roh aja. Perhatiin roh kudus di dalam roh saudara. Selesai. Saudara mau diapain orang pun tenang. Maka hiduplah oleh roh. Ya, itu ya konsepnya. Jadi konsep bagaimana hidup kita berkemenangan. Coba saudara suami istri kalau perang dingin, pikiranmu ke roh, selesai semua. Iya, ya. Kalau saudara ribut berarti udah ketahuan itu hidup menurut daging, bukan hidup menurut roh. Gampang kan? Nah, ya kan? Gitu saudara. Ini kok ya 17. Sudah ya? Nah, sekarang yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti, saudara, maka kamu tidak. Kalau kamu dipimpin oleh roh, perhatiin Roh Kudus saja. Ya, saya kan praktek saudara. Ya, kalau saya nggak praktek, saya nggak bisa ngomong, ya kan? Biar bumi akan bergoncang, terus hanya lagi, ya, tetap perhatiin roh aja. Saudara pikiranmu tenang, perasaanmu damai, selesai semua, ya. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Artinya, saudara, kalau saudara dipimpin oleh roh, saudara tidak di bawah
tekanan hukum Taurat. Karena waktu kamu melakukan hukum Taurat, saudara itu dagingmu hidup. Ya, coba kalau nggak percaya, saudara lihat traffic light. Begitu ada merah pengen diterjang kan? Kalau ada pergoden tambah pengen dikerjang kan? Nah itu namanya, ya itu. Kenapa? Saudara hidup dalam daging. Coba pikiranmu ke roh, pasti nggak kepengen langgar. Ya, gampang kan? Ya kan? Kalau saudara pacaran, saudara jangan bilang, wah saya nggak mau, tambah begini. Ya, pikiranmu ke arah roh saja. Pasti hidupmu kudus, ya. Oke. Tadi udah ya, 18 ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, oke. Nah, ini sekarang. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan, dan roh pemecah. Ya kan? Coba saudara hidup dalam daging. Pasti. Ya. Terjadi yang seperti itu. Dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperingatkan dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Damainya hilang, sukacitanya hilang. Ya. Kering keruntang. Ya. Itu saudara ya. 21, oke. Ya ini sama dengan tadi. Oke. Nah, saya baca di Efesus 4 ayat 22. Oh, masih punya waktu kelihatannya saya. Puji Tuhan, saya kebut-kebut. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, tahu saudara manusia lama? Manusia lama itu adalah pikiranmu yang belum berubah. Konsep sama manusia, sama pikiran yang berubah itu beda loh. Ini saya kasih contoh, konsep. Saya kalau ke kantor, saya tidak mau terlambat. Itu konsep. Tapi begitu atasanmu nggak ada, terlambat aja deh. Nah, itu baru konsep. Tapi kalau manusia baru, itu pikirannya sudah berubah oleh karena Roh Kudus tadi, pikirannya sudah berubah. Jadi bukan konsep lagi. Tapi apa namanya? Manusia baru ya. Ya konsep-konsep, tapi bukan konsep karena ditekan. Karena diawasi. Nah, jadi kalau saudara sudah menjadi manusia baru, pikirannya sudah berubah, bukan konsep, pikirannya berubah. Walaupun nggak ada polisi pun saya nggak mau. Ya, ngerti ya saudara? Tahu bedanya ya saudara ya? Ya, ngerti kan saudara? Nah itu. Wah, saudara ini orang-orang kudus, ya kan? Bukan rokok kudus ya. Ya. Saudara mulai paham kan bedanya kan? Nah itu ya. Konsep ya konsep, tapi tidak sekedar konsep, tapi sudah menjadi pikiran berubah, menjadi manusia baru. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama ya. Manusia lama itu karena pikirannya ke arah mana saudara? Ke arah daging. Karena pikirannya belum dibaharui. Jadi kalau saudara terima Yesus, saudara Roh Kudus diberikan. Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara itu akan meresapi. Ngeresap kemana saudara? Ke pikiran. Kemana lagi? Ke kehendak atau niat. Kemana lagi? Ke emosi. Ke apa lagi? Ke niat. Ke tindakan. Ya, itu begitu saudara. Terus lama-lama kemana saudara? Ke sosial. Jadi kalau saudara pikiran baru itu nular ke orang lain. Tapi kalau saudara pikiran baru saudara nggak nular, itu namanya konsep doang. Belum menjadi manusia baru. Jadi saudara bisa lihat pikiran saudara itu bisa mempengaruhi orang enggak? Ya. Mempengaruhi orang, konsep ya juga bisa mempengaruhi. Ayo dong. Tapi orang lain kan ngelihat ya. Pikiran baru ya, saudara. Kalau pikiran saudara baru itu beda, saudara. Ya.
saudara itu dari Hawanya aja berasa. Tahu Hawa? Istrinya Adam. Tahu Hawa? Atmosfernya aja beda. Ya kan? Saudara, kalau saudara menjadi manusia baru itu atmosfer aja beda. Ya, kalau saudara atmosfer itu bisa beda. Ya, jadi orang itu bisa ngelihat saudara itu memang betul-betul sudah berubah, bukan karena peraturan. Ya, jadi saudara bisa cek sendiri kan? Ya, oke. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui. Coba, yang dibaharui mana dulu ini? Roh dan pikiranmu. Ya. Jadi yang roh itu harus meresapi kepikiran. Jadi rohmu harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, supaya pikiranmu langsung dibaharui. Niatmu dibaharui. Pikiran dan niat namanya konsep. Kemudian emosimu dibaharui. Apalagi tindakanmu dibaharui. Kemudian membaharui lingkungan. Ya, oke. Yang 24. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru pikirannya sudah jadi baru. Bukan sekedar konsep tapi baru. Saya ulang. Contohnya baru sama konsep bedanya apa? Kalau konsep harus diawasi. Ya kan? Tapi kalau baru itu diawasi, enggak diawasi, memang inilah aku. Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Ngerti ya saudara ya? Ya, kalau saudara pengen diawasi namanya saudara itu nasib karyawan. Bukan nasib pengusaha. Pengusaha kan enggak pernah diawasi. Ya kan? Ya kan? Oke. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu bukan konsep. Tetapi apa? Apa saudara? Kudus. Ya, oke. Nah, saya lewatkan ini karena ini sama saja. Nah, saya tidak baca ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Jadi, kalau saudara bersumber pada Roh Kudus, pikiranmu itu jadi baru. Jadi pikirannya siapa kalau pikiran baru itu? Pikiran Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Tuhan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Oke. Nah, saudara-saudara, ini di dalam Komsel saudara bisa ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 7-nya hilang? Oh, ini saya yang salah atau Intan yang salah ini? 6, 7, harusnya ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, berarti 22 ya saudara. Nah, dari saudara nanti menjawab pertanyaan ini, saudara akan tahu pikiranmu itu ke arah mana. Ya, itu saja. Ayo kita bangkit berdiri.